Baik, berikutnya adalah franchising. Franchising itu sebenarnya bisnis juga. Kalau bahasa Indonesianya disebut dengan waralaba. Lalu apa bedanya dengan kalau wara itu artinya lebih, laba itu artinya untung. Jadi wara itu lebih, laba itu untung. Sebenarnya lebih untung, gitu. Jadi franchising itu adalah waralaba. Kenapa kita harus menggunakan franchising? Sebenarnya semangatnya di sini adalah kebebasan dalam melakukan bisnis. Jadi bisnis itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah business opportunity, BO saya sebutkan, business opportunity ya seperti yang kita lakukan. Yang kedua adalah franchising. Apa bedanya? Bedanya, kalau business opportunity itu kita merancang sendiri bisnisnya. Kemudian business opportunity yang pernah saya jelaskan itu kan ada 3. Ada yang namanya buy to sell, kita membeli untuk dijual lagi. Ya. Kemudian yang kedua ada make to sell, kita membuat kemudian untuk dijual lagi. Dan yang ketiga adalah services, yang semacam sekolah, taman kanak-kanak, itu services. Ini BO. Kalau franchising itu seperti apa? Franchising itu sama seperti kita memanfaatkan nama. Jadi kita menggunakan nama. Kalau BO berarti kan Anda harus merancang sendiri namanya. Kemudian sistemnya seperti apa, kemudian brandnya seperti apa. Ini rancang sendiri. Misalkan Anda pulang ke Indonesia, Anda bikin warung Tegal, Anda harus mikir nama warung Tegalnya apa ya. Misalkan Dian warung Tegal. Oke. Kemudian masakannya apa ya, Anda harus pikir. Masakannya jenisnya A, B, C. Mikir 2 kali. Kemudian layoutnya seperti apa, bentuk mejanya seperti apa, desainnya seperti apa. Anda harus meng-create. Kemudian brand, namanya apa. Kemudian apa yang dimasak di situ, bagaimana cara masaknya. Berarti Anda harus berpikir, ini apa yang harus kita buat, how, ya, bagaimana cara membuatnya. Kemudian yang ketiga, why, kenapa kita buat seperti itu, kenapa harus warteg misalkan. Dan yang keempat, who, siapa yang melaksanakan, yang ngatur semuanya. Berarti Anda harus rancang sendiri. Ini yang disebut dengan BO, business opportunity. Anda harus create sendiri. Resikonya belum tentu customer suka. Ini resikonya. Apakah customer suka? Belum tentu. Tanda tanya besar. Tapi kalau franchising, kita menggunakan sistem, brand, nama orang yang sudah sukses. Ya. Use another success business. Artinya, Anda nggak perlu mikirin ini. Keuntungannya apa kalau franchising? Keuntungannya biasanya mendekati, kemungkinan gagalnya kecil. Ya, kalau misalkan Anda bikin hotel, misalkan hotel Dian atau hotel Yuni, apakah orang akan langsung datang? Belum tentu. Tetapi lain ceritanya kalau misalkan hotelnya namanya Ritz-Carlton. Lain ceritanya kalau hotelnya namanya apa lagi? Hilton. Ya. Lain ceritanya kalau hotelnya namanya apa lagi?
Regal saya tidak tahu apakah franchise atau tidak. Nah itu kan lain ceritanya. Berarti kita menggunakan nama orang. Banyak kan yang bisa kita franchise, seperti KFC, kemudian 7-Eleven, kemudian apa lagi? McDonald, apa lagi? Starbucks, apa lagi? Pacific Cafe Company, apa lagi? Ritz-Carlton, apa lagi? Shangri-La, apa lagi? Banyak, mulai sampai yang kecil-kecil deh, kayak banana crepe, kemudian apa tuh, kebab. Ya di Indonesia kan lagi jamur keripik itu Pak. Kebab apa itu dah? Baba kebab ya. Turki. Ya, macam-macam lah itu. Nah, kalau ini itu kan mereka sudah create, sehingga kemungkinan itu pasti customer itu suka. Itu customer itu akan suka. Nah, ini yang disebutkan franchising. Lalu kenapa mereka bisa begini? Apa yang mereka jual? Yang mereka jual itu adalah ide. Karena pada saat kita meng-create suatu bisnis, kita tidak tahu, katakanlah restoran, kira-kira makanan seperti apa ya yang disukai oleh konsumen. Satu. Kemudian bagaimana cara meramu bumbunya? Ada ribuan kombinasi yang harus kita pilih dan belum tentu konsumen itu suka. Nggak usah jauh-jauh, Anda buka hotel aja. Bagaimana ya cara melipatnya? Bagaimana ya cara menyajikan bentuk restorannya, desainnya, pelayanannya, sehingga orang mau membayar sampai 40 juta per malam, seperti yang dilakukan oleh Ritz-Carlton. Berarti mereka pegang rahasianya, mereka pegang secretnya. Mungkin Anda bisa mengatakan, wah gampang bikin goreng ayam, setiap hari saya bisa bikin goreng ayam. Oke, tetapi yang Anda buat setiap hari yang makan hanya satu. Belum tentu kalau misalkan hari ini Anda membuat untuk 1000 orang, rasanya itu sama dari rasa nomor 1 sampai rasa nomor 1000. Belum tentu. Makanya kita butuh ide. Jadi yang dijual oleh franchiser itu adalah ide, yang disebut dengan human capital. Human capital. Jadi hebatnya ide itu seperti itu. Ide yang disebut dengan human capital. Capital itu harta. Harta yang dimiliki oleh setiap orang. Yang dijual itu ide. Lalu seperti Hilton. Ya, Hilton itu adalah franchise. Bolehkah saya buka Hilton di Indonesia? Boleh. Nanti apa yang harus dilakukan Hilton? Diajari sama Hilton bagaimana menata mejanya, bagaimana menyajikannya, sehingga orang mau membayar lebih. Coba Anda ngarang sendiri nama hotelnya, belum tentu, bingung saya juga. Gimana cara ngelipatnya ya? Cara menyusun kamar supaya orang mau membayar kamar kita 40 juta per malam itu gimana ceritanya? Kan masih tanda tanya. Coba, ide. Apa yang mereka jual? Yang mereka jual itu ide. Apakah KFC yang ada di Indonesia ayamnya diambil dari Amerika? Tidak. Apakah McDonald yang di Indonesia itu burgernya diambil dari Amerika? Tidak. Semuanya diambil dari Indonesia. Apa yang mereka jual? Ide. Gimana caranya menciptakan ayam yang rasanya seperti itu, menciptakan French fries yang rasanya seperti itu. Yang mereka jual adalah ide dan brand, merek. Jadi kalau Anda melihat di Hong Kong ada sekian ratus 7-Eleven, pemiliknya juga akan sekian ratus. Jadi pemilik 7-Eleven di sini itu lain-lain, bukan satu, bukan. Jadi pemiliknya lain-lain, bisa jadi si A, si B, ada sekian ratus pemilik. Pemilik KFC di Indonesia nggak satu, pasti banyak. Saya bisa memiliki KFC, bisa, asal saya punya uang. Semua orang bisa memiliki itu asal punya uang. Nah, apa bedanya, apa untungnya? Gini, kalau saya bikin brand sendiri belum tentu laku.
Dan belum tentu orang mau, karena kan saya masih nyoba-nyoba. KFC sudah melakukan itu puluhan tahun. Saya pakai aja situ. Coba Anda bikin bisnis sendiri. Coba. Apakah orang suka? Belum tentu. Anda bisa masak? Iya, tetapi hanya untuk 2 atau 3 orang. Pertanyaannya adalah, Anda harus masak sampai sekian ribu orang dan rasa piring nomor 1 sampai piring nomor kesekian itu harus sama. Nggak gampang. Seperti yang dilakukan rumah makan sederhana. Rumah makan Padang. Simpang Raya. Apakah pemiliknya orang Padang? Kebanyakan orang Jawa. Yang punya rumah makan sederhana itu rumah makan Padang yang terkenal ya. Apakah pemiliknya orang? Maksudnya pemiliknya banyak gitu. Tetapi ada pemilik utamanya. Pemilik utamanya itu namanya franchiser. Anda bisa punya rumah makan sederhana, bisa. Anda tinggal ngomong aja ke franchisernya. Anda namanya franchisee. Ya. Jadi ini franchisee. Apa keuntungannya? Kalau saya harus mikir gimana caranya masakan Padang dari A sampai Z, bingung saya. Lambangnya restorannya juga bingung kayak gimana lambangnya. Beli mejanya di mana bingung. Tetapi kalau dengan franchiser, dia sudah sistem. Ya udah, sini uangnya, kita bangunkan, Anda laksanakan, selesai. Itulah untungnya kalau berbisnis franchise. Jadi tidak Anda create sendiri. Apa yang mereka jual? Ide. Ada teman saya yang melakukan bisnis hotel seperti itu. Banyak orang yang tidak tahu bagaimana cara membangun losmen. Membangun losmen setiap orang bisa. Kenapa? Ya cuma tempat tidur, tempat makan, kasih telur ceplok, selesai. Yang membuat beda apa? Yang membuat beda adalah kalau masuk ke losmen saya, orang hanya membayar 100.000 per malam. Tapi kok gimana caranya ya orang bisa masuk ke hotel berbintang, bisa membayar 2 juta per malam? Apa rahasianya? Itu yang Anda beli. Rahasia itu. Tapi masalahnya Anda tidak boleh pakai nama sendiri. Anda harus menggunakan nama mereka. Jadi tidak bisa misalkan KFC. Tapi pada saat Anda lepas dari itu, oh Anda katakanlah udah 1 tahun. Oh saya udah ngerti nih cara bikin ayam, saya bikin sendiri. Biasanya nggak berhasil, biasanya. Kenapa? Karena nafasnya udah lain. Dulu Hotel Hilton masih gabung ke Hilton kan? Ya kan? Kemudian dia udah pecah karena mungkin sudah, wah saya udah tahu nih rahasianya, gitu kan? Akhirnya dia bikin Hotel Sultan. Pada saat pecah nggak terlalu laku, gitu. Atau Anda punya KFC di Kabupaten Ponorogo misalkan. Wah pada saat dengan KFC jalan terus udah 2 tahun, Anda, wah saya pengen buka sendiri, ngapain saya setor loyalty ke mereka? Belum tentu laku. Kenapa? Karena image atau branding orang itu lain. Di samping itu juga mungkin kualitas produk yang Anda hasilkan juga tidak akan sama. Itulah keuntungannya Anda menggunakan franchise. Nah, itu franchise. Karena Anda tidak mau pusing-pusing untuk